Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Agni Sakunang. Sehat terus saudara-saudaraku. Kali ini mari kita akan bahas mengenai uang kepeng Cina yang di Bali sering disebut dengan pis bolong. Pis atau pipis artinya uang, bolong mengindikasikan adanya lubang. Akhir-akhir ini banyak bermunculan di sosial media mengenai jual beli uang kepeng Cina yang menawarkan harga yang cukup variatif, bahkan ada yang membandrol dengan harga yang fantastis. Nah, kenapa bisa begitu? Saat ini saya tidak membahas mengenai harga, tetapi lebih ke variasi atau jenis-jenis uang kepeng yang beredar di tanah Nusantara ini. Semoga bisa menjadi referensi, menjadi media pembelajaran, kita saling sharing seiring sejalan, kita akan tahu seperti apa uang kepeng yang ada di Nusantara ini. Keberadaan uang kepeng Cina merupakan bukti kebesaran kerajaan Cina yang menjelajah sampai bumi Nusantara. Setiap dinasti pemerintahan yang dikuasai oleh kaisar mengeluarkan seri uang kepeng. Mata uang logam bulat pertama dengan lubang segi 4 di tengahnya yang dimiliki Cina adalah mata uang Ban Liang, yang bacaannya Pan Liang. Pertama kali dibuat di dinasti Qin, sekitar 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Jenis ini ada ditemukan di Nusantara tetapi agak jarang. Kemudian setelah Pan Liang ditarik peredarannya, dicetaklah mata uang logam baru, Wushu, bacaannya Wuchu. Pertama kali dicetak tahun 118 sebelum Masehi. Masa peredaran mata uang Wuchu tergolong dalam rentan waktu yang cukup lama, yaitu mencapai 739 tahun, di mana mata uang Wuchu ini dipakai 3 masa kerajaan, yaitu dinasti Han 220 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Samkok 220 Masehi sampai 265 Masehi, dan dinasti Sui 581 Masehi sampai 618 Masehi. Mata uang logam Cina dengan 4 huruf pada bidang muka mulai dicetak pertama kali pada tahun 621 Masehi pada dinasti Tang dengan bahan logam campuran berupa emas, perak, tembaga, besi, dan timah. Mata uang logam ini menjadi cikal bakal atau acuan contoh standar mata uang seterusnya pada Kekaisaran Cina. Kaiyuan Tongbao dengan bacaan Kaiyuan Tongpao yang memiliki arti kehidupan baru yang lebih baik. Nah, apabila mengacu referensi, hanya pada dinasti Tang disebutkan bahwa bahan dasar campuran logam mengandung 5 unsur, pancadatu, emas, perak, tembaga, besi, dan timah. Selanjutnya dari dinasti Sung, dinasti yang paling banyak mencetak uang logam, dimulai dari Sung Yuan Tongpao, berbahan dasar tembaga dan besi. Sung Yuan mempunyai arti kaisar pertama dari dinasti Sung. Dan selanjutnya di dinasti Sung cetakan kedua, yaitu Taiping Tongpao, angka tahun 976 Masehi, berbahan dasar tembaga, besi, emas, dan perak, atau disebut dengan catur datu. Taiping diterjemahkan sebagai suasana yang damai, tentram, juga aman. Selanjutnya di dinasti Sung, Chunhua Yuanpao, berbahan dasar tembaga, besi, dan emas, atau tridatu. Chunhua, kejujuran, tidak boros, sesuatu yang transparan. Selanjutnya di dinasti Sung, Xidao Yuanpao, yang berbahan dasar tembaga dan besi. Di sini saya beri contoh karakter penulisan dan cetakan dari uang kepeng tersebut. Nah, kebetulan saya punya 3, yaitu seal script, regular script, dan running script. Jadi, teman-teman tidak usah bingung. Sesuatu yang tidak jarang pada uang kepeng menggunakan lebih dari 1 teknik penulisan. Xidao Yuanpao diartikan tujuan yang tercapai. Dalam konteks hal ini yaitu suatu kebahagiaan. Kepeng selanjutnya, Xianping Yuanpao, berbahan dasar tembaga dan besi. Harapan atau makna yang terkandung pada tulisan ini adalah suatu ketenangan, adanya ketentraman,
boleh juga dikatakan semua merasa tenang. Bagus ya maknanya. Nah, kalau ini masih di dinasti Sung, Qingde Yuanbao dengan ejaan baca Qingde Yuanbao, berbahan dasar besi dan tembaga. Makna yang terkandung dalam tulisan ini senantiasa dalam kemurahan hati. Kawan-kawan di sini perlu teliti mengenai karakter penulisan Qingde Yuanbao dengan Qingyu Yuanbao, hampir sama dan hampir mirip. Lanjut, masih di dinasti Sung, Xianfu Yuanbao, terbuat dari tembaga dan besi. Makna harapan yang terkandung pada kepeng ini, rezeki yang berlimpah. Semakin kesini semakin banyak ya cetakan dari dinasti Sung, semakin asik buat kita belajar. Nah, yang ini adalah Tianxi Tongpao, terbuat dari tembaga dan besi dengan makna atau filosofi yang terkandung adalah berkah dari langit, bisa berupa kekayaan ataupun keberuntungan. Oke, sembari lanjut, siapa tahu teman-teman di rumah mempunyai koleksi atau punya tinggalan uang kepeng Cina, bisa dicocokkan. Oh, ternyata ini dari dinasti ini, maknanya seperti ini. Dan semoga dengan ini kawan-kawan di rumah bisa terbantu untuk mengklasifikasikannya. Nah, kalau yang ini Tiansheng Yuanbao, terbuat dari tembaga dan besi yang mempunyai makna malaikat dari langit. Sang ini lebih condong ke arah orang yang bijaksana atau maha suci, juga bisa disebut seperti itu. Baiklah, dilanjut lagi masih di dinasti Sung, yaitu Mingdao Yuanbao. Tahun pembuatan 1032 sampai 1033 Masehi. Saya tunjukkan di sini dua jenis tulisan yang berbeda dari seri tahun ini, yaitu seal script dan regular script. Cara bacanya masih sarah dengan jarum jam. Masa ini diperintah oleh Kaisar Raizong. Komposisi bahan lebih banyak tembaga, walau ada sedikit campuran besinya. Makna yang terkandung, Mingdao diartikan jalan menuju terang. Sangat cocok bagi yang mereka masih ragu untuk melangkah. Oke, masih di dinasti Sung tahun 1034 Masehi dengan keping bertuliskan Qingyu Yuanbao. Jing dibaca Qing, Bao dibaca Pao. Jadinya Qingyu Yuanbao. Dengan makna senantiasa memberkati atau memberikan perlindungan. Bahannya masih sama ya dengan dinasti sebelumnya, yaitu tembaga dan besi. Berikutnya dari dinasti Sung, Huangsong Tongpao. Pada tahun 1039 Masehi, dengan bahan dasar tembaga yang dicampur dengan besi, memiliki makna pada tulisan Huang yang artinya memerintah, yaitu kaisar. Sedangkan Song atau Sung adalah dinastinya. Jadi kaisar dari dinasti Sung. Sesuai referensi yang saya baca, dinasti Sung ini paling banyak mencetak uang kepeng. Dan yang ini adalah yang ke-13, kalau nggak salah seingat saya. Nah, berbeda tahun, yaitu tahun 1054 Masehi. Zihe Yuanbao, berbahan tembaga dan besi. Zihe Yuanbao, bacaannya itu Zi itu dibaca Cih. Jadi Zihe Yuanbao dimaknai selalu tercapai dan harmonis. Wah, luar biasa ya artinya.
Selanjutnya Jiayu Yuanbao dengan bacaan Jiayu Yuanbao. Di sini yang saya tunjukkan regular scriptnya ya. Kebetulan script atau tulisan yang lain nggak tahu ini nyelip di mana. Tahun cetakan 1056 Masehi dengan bahan dasar perunggu. Mempunyai makna diberkati kebaikan. Oke, kita lanjut lagi. Tulisan berikutnya atau cetakan berikutnya adalah Jiping Yuanbao, cetakan tahun 1064 Masehi berbahan tembaga, besi, dan ada campuran timahnya. Memiliki makna pada tulisan memerintah dengan adil, keadilan yang merata. Yang ini dicetak pada tahun 1068 Masehi, Xining Yuanbao. Ini masih di dinasti Sung ya. Bahan dari logam yaitu tembaga dan besi dengan makna tulisan Xining, tenang atau sunyi. Yang jelas kaisar atau yang memerintah pada saat itu menginginkan ketenangan, suasana yang tenang pada kerajaan saat itu. Oke, selanjutnya yang saya munculkan reguler dan running script dari Yuanfeng Tongpao. Dicetak pada tahun 1087 Masehi dengan bahan tembaga dan besi. Maknanya yang terkandung selalu berlimpah-limpah. Kalau di Bali ini dinamakan Pispasepan Dupa. Tulisan atau perlambang pada bagian kanan diartikan pasepan atau dupa, sehingga diyakini dapat membantu mempercepat hubungan dengan Hyang Jagatnata. Ini running dan seal script dari Saosheng Yuanbao. Mendengar kata Saosheng, saya teringat film favorit saya, yaitu Saosheng Redemption. Mungkin teman-teman ada juga yang suka dengan film tersebut ya. Filmnya bagus banget. Weh, sorry ya. Maaf ini menyambung ke film jadinya. Maafkan saudara-saudara. Lanjut, Saosheng ini dicetak pada tahun 1094 Masehi dengan makna selalu menjadi orang yang bijaksana. Be wise bro. Lanjut, Sengsung Yuanbao pada tahun cetakan 1101 Masehi berbahan tembaga besi dengan makna dinasti Song yang bijaksana. Yang ini adalah Takwang Tongpao, memiliki arti pandangan, konsepsi besar, bisa diartikan juga sebagai vision, pandangan ke depan, dicetak pada tahun 1107 Masehi berbahan dasar tembaga dan besi. Kalau yang ini Chenghi Tongpao dicetak pada angka tahun yang unik yaitu 1111 Masehi atau 1111 Masehi. Terbuat dari tembaga dan besi, memiliki makna segalanya harmoni dan damai atau senantiasa dalam keadaan damai. Kawan-kawan, yang saya paparkan tadi baru sebagian di dinasti Sung. Baru sebagian ya. Kita belum sampai ke dinasti Yuan, Ming, dan Qing. Saya lanjut di video berikutnya. Semoga bisa membahas lebih banyak lagi. Salam Rahayu, salam budaya.